Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani, yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati antum sekeluarga. Kepada yang kami hormati para asatidah semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang semuanya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini atas izin dari Allah, di momen yang spesial, di tempat yang juga mungkin spesial, di malam hari kita berkumpul karena Allah, meniatkan diri untuk bermajelis ilmu, untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari Allah, ayat-ayat Allah dan juga sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah. Yang pada kesempatan malam hari ini spesial, insya Allah akan dikaji langsung oleh beliau Ustadz Abu Fatihah, yang insya Allah malam hari ini akan memberikan materi tentang terkait dengan apakah hari ini yang terjadi di Palestina akan menjadi titik awal kebangkitan umat Islam, yang insya Allah nanti akan dibahas langsung oleh beliau. Namun sebelumnya kami sampaikan informasi yang pertama. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada seluruh sponsorship, para pihak yang sudah membantu berjalannya acara ini, yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dari panjenengan semuanya. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian informasi berikutnya, insya Allah untuk kegiatan malam hari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, hadirin semuanya tetap bisa menjaga wudhunya, karena insya Allah nanti kita akan terpotong dengan sholat isya, sehingga nanti pas pada saat waktu isya masuk, kita break sebentar untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah, adzan langsung qomat, kemudian setelah selesai kita lanjut untuk materi lanjutan, yang setelah itu baru tanya jawab, yang mudah-mudahan sebelum jam 8:30 kita sudah selesai, mudah-mudahan. Cuma kita nggak tahu nanti misalkan ada pertanyaannya lebih banyak dan lebih semakin ramai, ya Allah alam. Yang pasti harapan kami dari panitia mudah-mudahan maksimal 8:30 sudah selesai. Kemudian untuk informasi berikutnya, untuk akhwat, untuk ibu-ibu, untuk sholat isyanya nanti misalkan seandainya tidak memungkinkan di masjid, misalkan nanti terlalu penuh dan lain sebagainya, nanti mungkin bisa alternatifnya di Kutab Al-Ayubi yang ada di atas, ya, gedung di atas masjid ini. Insya Allah nanti bisa berjamaah di sana. Tapi kalau misalkan memungkinkan di belakang, bisa sekaligus untuk berjamaah bersama-sama dengan yang ikhwan. Untuk tempat wudhunya, untuk yang ikhwan bisa di sebelah kanan saya, untuk yang tempat wudhu laki-lakinya, untuk yang akhwat nanti di Kutab insya Allah di atas. Mungkin itu informasi awalan sebelum nanti kita langsung untuk kajian pada malam hari ini. Sebelumnya kami sampaikan biodata simpel dari beliau. Yang pertama, beliau bernama Abu Fatihah Al-Adnani, ini panggilan kunyahnya beliau. Tempat tanggal lahir Jakarta 18 Agustus setelah kemerdekaan, Ustaz, ya, 18 Agustus 1975. Pendidikan SD Serdang Baru Jakarta, SMP Muhammadiyah Jakarta, kemudian Pesantren Al-Mu'min Surakarta tahun 95, dan saat ini beliau beralamat di Gunung Madu Simo, Boyolali. Keluarga, 1 istri dengan 7 putra dan 5 putri. Ini istri yang pertama, Bapak Ibu. Nanti
insya Allah hari ini beliau sudah punya 2 istri ya. Jadi nanti misalkan mau tanya anaknya tambahannya berapa sama beliau langsung. Ini baru 1 istri ya, 7 putra dan 5 putri, berarti 12 ya, sudah melebihi dari kesebelasan sepak bola ya. Pekerjaan beliau saat ini menjadi Direktur CV Arofah Group yang ada di Solo, penulis dan editor penerbit Granada Media Tama, Dewan Syariah BMT Arofah Solo, anggota Dewan Syariah Kota Surakarta. Karya tulis ada 52 judul poster dalam berbagai tema dan 15 judul serial agenda muslim, muslimah, dan 30-an judul buku Islam. Dan beliau memang spesialis penulis akhir zaman ya. Saya sendiri termasuk salah satu dari penjual buku beliau selama beberapa tahun terakhir ini. Motto beliau, seorang mukmin adalah manusia akhirat yang berjalan di muka bumi. Masya Allah. Tidak panjang lebar, untuk selanjutnya marilah kita awali pertemuan malam hari ini, kegiatan malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah merahmati dan meridhoi kegiatan kita malam hari ini. Dan waktu sepenuhnya kami persilakan kepada beliau Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani. Tafadhol Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ba'duh. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah zat yang telah memberikan ragam nikmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat sehat dan sempat, nikmat aman dan selamat, nikmat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Semoga syukur kita atas semua nikmat ini menjadikan Allah tetap menjaga dan menambahkan semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan pengikut yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk di antara umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita insya Allah akan berbincang satu pembahasan yang menjadi perhatian atau pusat perhatian dunia dalam 1 tahun terakhir, tepatnya sejak Tufanul Aqsa 7 Oktober tahun silam. Terhitung hampir 11 bulan atau 327 hari dari sejak 7 Oktober berlangsung, dan kita tahu angka-angka yang terpampang di media sosial itu bukan sekedar angka tapi mengungkap sisi yang begitu mendalam tentang peristiwa yang terjadi di pusat poros dunia ini. Saya ingin mulai dari satu statement bahwa apa yang terjadi di belahan bumi Palestina dan Gaza saat ini kita tidak pengen memandang sebagaimana orang-orang sekuler memandang, orang awam memandang, tapi kita ingin memandang sebagaimana Allah dan Rasulnya. Kita tidak hanya melihat sebagai sebuah bencana kemanusiaan, konflik perebutan wilayah dan kekuasaan, ya. Tetapi kita ingin memandang sebagaimana Allah dan Rasulnya memberikan pandangan dan perhatian. Kenapa? Karena tempat yang hari ini menjadi perbincangan kita sejatinya merupakan tempat yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran memuat 30 juz 114 surat.
Dari 30 juz ini sepertiganya adalah sejarah atau kisah umat terdahulu, sepertiganya adalah berita masa depan tentang kiamat dan kehidupan setelahnya, yaitu surga dan neraka, sepertiganya adalah hukum, peraturan dan perundang-undangan. Dari sepertiga isi Quran yang merupakan sejarah, maka 75% sejarah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu background setting ceritanya ada di bumi Syam atau di Palestina. Ya, Anda bisa bayangkan ya. Berarti 7,5 juz isi Quran itu bercerita tentang Palestina, bercerita tentang negeri Syam. Dimulai dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam tentunya yang membangun Baitul Maqdis pertama kali. Kemudian Nabi Ibrahim yang hijrah ke Palestina dari Babil ke Haran ke Mesir sampai menetap di Palestina. Kemudian kisah anak cucunya. Nabi yang pertama kali lahir di Palestina adalah Nabi Ismail, yang dengannya kemudian lahirlah Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang yang mengklaim bahwa nenek moyang kami itu adalah pemilik Palestina, sebelum Nabi Ishak lahir, Nabi Ismail, kakek daripada Rasulullah SAW, itu adalah nabi yang pertama kali lahir di Palestina. Kemudian Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf alaihissalam, sampai kisah Nabi Musa, sampai kisah Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Terjadinya perang antara Tolut dan Jalut, kisah Bunda Maryam, dan banyak sekali kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Itu setting atau background ceritanya adalah tentang Palestina semuanya. Jadi ini sebuah perhatian Allah yang sangat luar biasa kepada negeri ini. Ya, dari 124.000 nabi, 313 rasul yang diutus, nggak semuanya pernah ke Mekah, nggak semuanya singgah di Madinah, nggak semuanya pernah ke Turki, Mesir atau Khorasan, tapi tidak ada satupun nabi dan rasul yang tidak pernah ke Palestina. Minimal pada saat Rasulullah SAW diperintahkan untuk Isra Mi'raj, maka seluruh ruh para nabi dan rasul dipanggil, diundang oleh Allah untuk datang ke Palestina, sholat di Masjidil Aqsa, bermakmum di belakang Rasulullah SAW. Ya. Kemudian dalam Al-Quran sendiri penyebutan tentang negeri yang hari ini paling berdarah-darah ini juga disebutkan berulang-ulang, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Yang tersurat seperti yang termuat dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah menyebutkan dengan kata-kata ilal masjidil aqsa, alladzi barokna haulahu, yang kami berikan keberkahan di sekitarnya. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina. Kami akan pertontonkan, kami akan perlihatkan kepada manusia tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali nanti akan kita saksikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah perlihatkan pada Baitul Maqdis. Ini secara tersurat. Secara tersirat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattini wazaitun waturi sinin wahadzal baladil amin. Demi buah tin. Apa yang dimaksud dengan buah tin? Buah tin artinya Damaskus, karena Damaskus merupakan negeri penghasil buah tin terbaik di muka bumi. Wazaitun, demi buah zaitun. Zaitun dalam tafsir artinya adalah Palestina. Karena apa? Karena Palestina merupakan negeri penghasil buah zaitun terbaik di muka bumi. Waturi sinin, demi bukit Tursina. Walaupun secara politik hari ini Tursina berada di wilayah kekuasaan Mesir, tetapi secara historis dan geografis berada di wilayah negeri Syam, karena dia berada di benua Asia. Ya. Kemudian baru yang keempat Allah berfirman, Allah bersumpah wahadzal baladil amin. Baru Allah bersumpah dengan kota Mekah. Artinya apa? Allah bersumpah dengan bumi Syam sampai 3 kali disebutkan tin, zaitun, turisinin. Ya. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, maka ini adalah isyarat bahwa makhluk ini memiliki nilai dan kedudukan yang sangat agung. Kalau Allah bersumpah menggunakan objek makhluknya, berarti kita diminta untuk mengamati dan memberikan perhatian kepada objek ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
inilah cara pandang seorang mukmin, bukan sekedar peristiwa kejadian dalam 11 bulan terakhir, tapi dilihat dari seperti apa sejarah, histori dan perhatian Allah dan Rasulnya kepada negeri ini. Seperti apa realitas kekinian dan seperti apa janji tentang masa depan. Maka negeri ini disebut Rasulullah sebagai Ardul Mahsyar wa Ardul Minsyar. Negeri tempat berkumpul dan negeri tempat berpencar. Ya. Kemudian kalau ada yang berkomentar, kenapa yang perang di sana, yang sibuk di sini? Kenapa yang menjadi korban di sana, yang ribut yang di sini? Kenapa yang konflik di sana, kok kemudian yang panik yang di sini? Ya, atau mungkin ada yang mengeluarkan statement, di sini juga banyak yang kelaparan, di sini juga banyak yang kekurangan, di sini juga banyak yang kesulitan. Maka kita katakan bahwa ibarat poros. Kalau Palestina ini kita umpamakan seperti roda, maka negeri-negeri kaum muslimin, maaf, kalau bumi ini kita ibaratkan seperti sebuah roda yang berputar, maka negeri-negeri kaum muslimin, Indonesia, Malaysia, Sudan, Yaman dan negeri-negeri yang lainnya, ini kita umpamakan seperti ruji-rujinya. Ya, 1-2 ruji patah, maka roda ini tetap berputar. Bapak Ibu kalau tahu kondisi Sudan hari ini, ada yang mengatakan sama parahnya, bahkan lebih mengerikan dari apa yang terjadi di Palestina. Cuman memang kita tidak mendapatkan informasi lengkapnya bagaimana pembantaian yang menimpa kaum muslimin di Sudan hari ini. Yang terjadi di Arakan atau Rohingya, Myanmar mungkin juga sama. Ya, tetapi tadi kita katakan ibarat roda, maka negeri kaum muslimin itu ruji-rujinya. 1-2 ruji patah, maka roda ini bisa berputar. Sedangkan Palestina ini seperti poros atau asnya. Kalau poros atau asnya pecah, maka roda ini berhenti. Maka inilah makna hadis Nabi SAW ketika mengatakan ida fasada ahlus syami fala khaira fikum. Kalau penduduk negeri Syam ini sudah rusak, maka nggak ada lagi kebaikan buat kalian. Nabi menjadikan standar baik dan buruknya manusia itu ada pada negeri Syam. Kalau kita umpamakan seperti sakit, maka penyakit yang diderita oleh kaum muslimin di Palestina dan sekitarnya ibarat sakit. Kira-kira begini Pak, kita punya anak kita sakit, sakitnya macam-macam, tangannya berdarah, kakinya terluka dijahit, kepalanya pusing, badannya demam, hidungnya meler, matanya belekan, kemudian batuk-batuk, giginya juga gusinya bengkak, tapi jantungnya bocor. Kira-kira kalau anak kita sakitnya seperti ini, dibawa ke rumah sakit mana? Mau kita bawa ke rumah sakit umum, rumah sakit kulit, rumah sakit THT, ya, atau rumah sakit jantung? Tentu kalau kita adalah bapak ibu orang tua yang waras, kita akan bawa anak kita ke rumah sakit jantung. Kenapa? Anak kita demam dia masih bisa bertahan hidup. Anak kita pusing masih bisa bertahan hidup. Anak kita terluka berdarah masih bisa bertahan hidup. Apalagi cuman pilek ya masih bisa bertahan hidup. Tapi kalau jantung bocornya ini tidak ditangani, maka inilah yang Nabi katakan tadi bahwa kalau penduduk Syam sudah rusak, tidak ada lagi kebaikan buat kita. Nabi menjadikan Syam ini sebagai barometer. Ya, sehingga Nabi menyebut dengan kata-kata Syamina. Dengan kata ini Syamnya kami. Maka dalam sejarah tercatat Nabi dan para sahabat melakukan perjalanan ke sana. Setidaknya untuk pribadi Nabi sudah 4 kali. Satu ketika di usia 12 tahun saat dibawa oleh Abu Thalib. Kemudian yang kedua pada saat membawa dagangan milik Ibunda Khadijah. Kemudian yang ketiga pada saat Isra Mi'raj pada tahun ke-10 Hijriah. Kemudian 10 kenabian. Kemudian yang keempat pada saat perang Tabuk, di mana Tabuk dan sekitarnya saat itu merupakan wilayah kekuasaan Imperium Romawi yang satelitnya ada di Yaman, ada di Syam. Ya, Syam saat itu Palestina berada di bawah kekuasaan Imperium Romawi. Sehingga barulah pada tahun ke-16 Hijriah Umar bin Khattab mengirim pasukan yang akhirnya kemudian pasukan sahabat yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini berhasil menaklukkan Palestina. Dan pada tahun ke-16 inilah kunci gerbang kota Yerusalem resmi diserahkan oleh pimpinan gereja Makam Suci. Ya, sehingga pada saat itu
secara de facto and de jure Palestina sah milik umat Islam. Bukan sekedar bahwa itu nubuat, tapi secara internasional disepakati Palestina sah menjadi milik kaum muslimin. Sebab kunci gerbangnya secara resmi telah diserahkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya. Sehingga kalau ada yang mengatakan siapa yang menguasai Palestina, maka dia akan menguasai dunia, dan itu adalah fakta. Bagaimana ketika Romawi saat itu memegang Palestina, Romawi lah yang memegang kendali dunia. Bagaimana ketika tahun ke-16 Umar bin Khattab memegang Palestina, Umar bin Khattab yang menguasai dunia. Maka ketika pada perang salib kemudian Palestina jatuh ke tangan pasukan salib, saat itu dunia Islam betul-betul sangat kacau, sampai kemudian Allah takdirkan lahirnya Sultan Salahuddin Ayyubi yang setelah 88 tahun Palestina di bawah cengkeraman Kristiani dikembalikan lagi, dunia Islam kembali menjadi damai. Lalu terjadilah pada abad ke-20-21 ya, tepatnya pada bulan November tanggal 2 tahun 1917 ketika Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour membuat sebuah deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Balfour, di mana berjuta-juta orang Yahudi diminta untuk masuk ke Palestina. Lalu pada 1948 diumumkanlah berdirinya negara Israel Zionis, sehingga kemudian sejak saat itulah Zionis menguasai dunia. Maka ini Palestina menjadi poros, menjadi inti. Siapa yang menguasainya maka dia akan menguasai dunia. Sehingga kalau pertanyaannya apakah Palestina menjadi titik awal? Iya, dia menjadi titik awal sekaligus juga menjadi titik akhir. Dia awal peradaban sekaligus juga akhir peradaban. Ya. Sehingga ketika Rasul membuat sebuah legitimasi tentang siapa Taifah Mansurah yang dijanjikan akan terus ada sampai kiamat. Kata Rasulullah SAW, hatta yuqatilu akhiruhumud dajjal. Taifah Mansurah adalah mereka yang tetap berjihad mengangkat senjata. Kapan berakhirnya? Hatta yuqatilu akhiruhum ad-dajjal. Sampai pasukan terakhir Taifah Mansurah ini berhasil membunuh Dajjal. Di mana peperangannya? Lagi-lagi berada di Palestina. Maka dia menjadi tolok ukur daripada kebangkitan kaum muslimin. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kalau kita perhatikan hari ini tidak ada tanah yang lebih mendapat perhatian daripada sepetak tanah di gunung di Gunung Muria. Nama bukitnya Bukit Muria, Pak. Nanti ada hal menarik ya kalau kita kaitkan dengan apa hubungannya Indonesia dengan Palestina. Ya, ternyata betul-betul memiliki histori yang bukan sekedar dekat secara sejarah tapi juga secara psikologis. Nama bukitnya Bukit Muria. Ya, di atas Bukit Muria inilah tanah Yerusalem berada. Tanah ini luasnya kurang dari 4 kali lapangan sepak bola atau sekitar 14,14 hektar saja. Tetapi tanah ini yang diperebutkan oleh 3,5 miliar penduduk dunia. Orang Yahudi punya tembok ratapan, umat Islam punya Baitul Maqdis, dan orang Kristen punya gereja makam suci. Ini betul-betul tempat yang sangat strategis sehingga mereka mati-matian untuk kemudian mendapatkannya. Karena ini ibaratnya apa? Ya, menjadi pengendali. Mudahnya begini. Walaupun Barat memberikan kemerdekaan kepada Arab Saudi misalnya, kepada Yaman, kepada Indonesia, kepada Malaysia, kepada seluruh negara dunia, mereka bebas merdeka, tapi kuncinya ada di Palestina. Jadi silakan merdeka, ini kuncinya tetap saya pegang. Maka apa? Walaupun seluruh negara Islam di dunia ini merdeka, kuncinya ada di Israel. Sehingga tetap saja kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang terbatas. Apa buktinya? Ketika Israel berbuat apa saja, apakah negara-negara seluruh dunia mampu berbuat? Enggak mampu, Pak. Kenapa? Kuncinya masih dipegang. Ibaratnya begitu, ya. Mudahnya kira-kira gini, kita dikasih kotak, isinya duit semuanya, tapi kuncinya dipegang sama ya seseorang. Ya sudah, ya kepemilikan kita
bukan kepemilikan yang seutuhnya. Jamaah Bapak Ibu dari mata Allah, ini ya nilai strategis daripada Palestina tadi. Sehingga berdasarkan kepada histori ini saja kita sudah bisa membayangkan betapa makom dan kedudukan Palestina bagi seorang muslim ini bukan sekedar tentang bencana alam, bukan tentang bencana kemanusiaan, bukan sekedar konflik perang, tapi adalah akidah dan keyakinan. Nah, ini yang harus menjadi pegangan kaum muslimin. Ini akidah dan keyakinan, bukan sekedar tentang peristiwa sejarah, bukan sekedar tentang konflik perebutan wilayah, namun ini tentang akidah dan keyakinan. Kalau titik tolaknya adalah akidah dan keyakinan, maka kita akan memandang sebagaimana Allah dan Rasulnya memandang. Maka kita akan terus memberikan perhatian yang diiringi dengan keyakinan, bukan sekedar sebuah berita biasa. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini poin pertama terkait dengan bagaimana kita memandang Palestina. Yang kedua, sedikit kita memberikan tambahan informasi seperti apa hubungan, kenapa nih kita khususnya umat Islam di Indonesia perlu memberikan perhatian dan respon yang berlebih kepada Palestina dibandingkan negeri-negeri yang lain. Bapak Ibu sekalian, ya, saya masih terus menjalankan roadshow bersama dengan tim yang punya mimpi dan cita-cita ingin bikin museum Palestina. Kenapa? Karena memang Israel saja yang tidak punya hubungan historis dengan negeri kita itu punya museum di Sulawesi, namanya Museum Holocaust. Tahu sendiri kan apa kepentingan kita dengan museum itu? Nggak ada. Kalau Indonesia, Masya Allah, satu, berbicara tentang kemerdekaan, kita tahu negara mana yang memberikan apresiasi untuk kemerdekaan Indonesia. Palestina adalah negeri yang betul-betul bukan cuman dukungan non material, bukan sekedar dukungan psikologis, tapi juga dukungan duit diberikan. Padahal kita tahu 1945 itu sudah terjadi peristiwa Nakbah 1917. 3 tahun lagi Israel mendeklarasikan selama masa 1917 sampai 1945, Anda tahu bagaimana jutaan rakyat Palestina sudah diusiri. Tapi pada saat itu pemerintah otoritas Palestina masih memberikan dukungan kepada Indonesia untuk bisa merdeka. Bukan dengan kata-kata belaka, tapi juga dengan harta. Apalagi kalau kita mau mundur kepada sejarah Wali Songo. Kita tahu mayoritas banyak sekali Wali Songo ini yang berasal dari Gaza, berasal dari Palestina. Ya, di antaranya adalah Sunan Kudus. Nama Masjidil Aqsa itu paling banyak di Indonesia, Pak. Di Solo ada, di Klaten ada, ya, apalagi di Kudus. Namanya Menara Kudus Masjidil Aqsa. Ternyata jejak rekam para sunan yang di sana itu betul-betul mewarnai kenapa mereka ini begitu punya hubungan sejarah dengan Indonesia. Termasuk di sana ada Sunan Muria. Sunan Muria ini juga salah satu filosofinya adalah karena memang di Palestina ada bukit yang namanya Bukit Muria. Kemudian yang lebih menakjubkan lagi, di wilayah yang tidak jauh dari Palestina di sebelahnya yaitu di Jordan, itu mereka sampai heran. Jadi begini Bapak Ibu, ketika ada ikhwan-ikhwan Indonesia cerita, ya, di tempat kami itu juga ada Masjidil Aqsa. Heran mereka, kok bisa begitu ya? Ada Masjidil Aqsa. Di kota kami itu ada kota namanya Al-Quds, kota Kudus maksudnya ya. Sebagaimana di Yerusalem ada kota Al-Quds ya. Di kita juga punya kota Kudus. Masjidnya juga Masjidil Aqsa. Dan yang lebih mengherankan lagi, ternyata menurut salah satu kisah mereka heran ketika bertanya kepada ikhwan Indonesia, antum dari mana? Saya dari Jawa. Loh, Jawa itu nama di kota kami, begitu kan ya. Nah, saya nggak tahu nih Jawa ini ngambilnya dari mana gitu Pak. Tapi nama-nama yang ada di Palestina, yang ada di wilayah Syam, yang kemudian akhirnya dibawa ke Indonesia, ini menunjukkan betapa eratnya hubungan kita dengan Palestina. Dan satu fakta lagi yang menakjubkan, apa itu? Ketika pada
tahun, saya lupa, abad ke-12 tepatnya, yaitu pada masa Sultan Mahmud Nuruddin Zangki. Beliau bernazar ingin membuat mimbar yang akan dibawa dari istananya ke Palestina untuk dijadikan mimbar di Masjidil Aqsa. Baru setelah sekian puluh tahun Mahmud Nuruddin Zangki ini meninggal, mimbar itu jadi dibawa oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka kemudian dikenal dengan nama mimbar Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu pada tahun 1979 mimbar itu dibakar oleh seorang Kristen Zionis asal Australia, yang kemudian mimbar megah itu akhirnya hancur tinggal 30% saja. Lalu oleh Raja Jordan mimbar itu diganti dengan mimbar besi. Namun kaum muslimin merasa gelisah, jejak historisnya ini hilang. Akhirnya pada tahun 1997 Raja Jordan kemudian membuat sayembara untuk siapa yang bisa membuat replika mimbar Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tadi. Masya Allah Bapak Ibu, tahu siapa yang bikin mimbar tersebut? Yang bikin mimbar adalah Pak Abdul Muthalib asal Jepara. Beliau bersama timnya membuat mimbar itu selama 5 tahun. Mimbarnya setinggi 6 meter, lebarnya 1,5 meter, panjangnya 3 meter, terdiri dari sekitar 6.500 puzzle yang disambung dihubungkan tanpa lem dan tanpa sekrup. Antum bisa bayangkan rumitnya, ya. Membawa mimbar itu dari Jordania ke Palestina itu dikawal sekitar 1 kilometer. Mobil ada ambulannya, ada pemadam kebakarannya, karena kayu-kayunya itu dibungkus dengan kain yang anti api. Udah disiapkan kalau nanti disabotase, ya tentara, polisi, aparat, beliau di situ. Nah kami sedang roadshow dengan Bapak Abdul Muthalib ini untuk memberikan edukasi betapa Masya Allah. Makanya orang-orang Palestina itu kalau sama orang Indonesia benar-benar cintanya luar biasa. Lihat ketika kemarin kita merayakan kemerdekaan 17 Agustus 45, mereka bikin video-video di samping tenda-tenda kumuh mereka, memberikan ucapan selamat kepada rakyat Indonesia. Kebangetan sekali kalau kita kemudian tidak memberikan apresiasi. Karena ini nih ya. Jadi Masya Allah Bapak Ibu kalau ngelihat mimbarnya itu ya Allah ya, kemarin dipamerkan ya mimbarnya sama Menteri Retno ya, Menteri Luar Negeri. Kemudian mimbar itu juga replika kecilnya ya. Jadi sampai dalam beberapa acara nih mimbar dilelang untuk kepentingan Palestina. Nah ini tim ini yang sedang bermimpi gimana kita punya museum Palestina sehingga umat Islam ketika masuk ke dalam museum ini betul-betul ngerti tentang betapa dekatnya psikologis dan historis antara rakyat Indonesia dengan Palestina. Ya. Jam berapa isanya Pak? Belum. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kemudian kita berbicara tentang Palestina dari sisi sejarah, berbicara tentang Palestina dari sisi peran, berbicara tentang Palestina dari sisi kemanusiaan, ya. Maka sampai dikatakan enggak harus jadi muslim, cukup jadi manusia kalau sekedar ingin memberikan pembelaan kepada Palestina. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian bagian yang ketiga sedikit sebelum nanti kita lanjutkan pada Isya, yang terjadi di Palestina ini tentu tidak sekedar seperti yang ada di media, ya. Dimana kalau media lebih banyak berbicara tentang angka korban berjatuhan, ya. Tapi yang paling pokok adalah bagaimana negeri yang diblokade selama hampir 40 tahun ini, terutama Gaza ya. Ini betul-betul menunjukkan sebuah karakter yang tidak mudah ditiru oleh bangsa lain. Ya. Sampai Dr. Zakir Naik itu mengatakan sebelum terjadi Tufanul Aqsa itu rakyat Eropa yang masuk Islam setiap harinya paling puluhan, belasan atau puluhan. Tapi pasca Tufanul Aqsa mereka ini sampai 400 orang per hari yang masuk Islam. Ya, saya sempat berpikir begini Bapak Ibu, ketika kunjungan ke Eropa sekitar 1 tahun silam November, ya, itu saya berpikir gimana ya mengenalkan
warga Eropa tentang syariat Islam, tentang keagungan Islam. Sebab secara umum orang-orang barat ini memiliki kemajuan dari sisi peradaban duniawi tentunya ya. Mereka punya kota yang bersih, mereka punya udara yang paling baik, mereka punya sumber air yang sangat luar biasa, mereka punya hutan yang Masya Allah. Sampai saya mencatat ada dua paradok antara kita umat Islam dengan bangsa barat. Paradok yang pertama, mereka begitu luar biasa menjaga kelestarian alam semesta. Hutan, sungai, air, tanah. Sampai kalau di Jerman itu kita minum di semua keran yang ada boleh diminum Pak. Ya, nggak perlu kita ini dari keran. Kecuali ada tulisan bukan untuk minum. Begitu ya. Tapi kalau nggak ada tulisannya berarti semuanya itu air layak minum. Kalau ditanya untuk apa mereka berbuat begitu? Demi anak cucu mereka. Tapi paradoknya justru mereka malas punya anak. Itu Pak. Nah, kalau kita kebalik Pak. Hutan kita tebangi, sungai kita cemari, laut kita reklamasi, kemudian udara pencemaran polusi luar biasa, pada saat yang sama bikin anaknya gak kehitung begitu ya. Jadi nggak memikirkan tentang nafsu anak cucu. Begitu berkuasa sudahlah merusak lingkungan alam. Nggak peduli buat anak cucu nanti ke depan bagaimana. Yang penting sekarang mereka menikmati. Ini paradok yang pertama ya antara kita dengan mereka. Mereka menjaga alam semesta luar biasa tapi malas punya anak Pak. Makanya di Jerman itu mungkin sampai 30 tahun ke depan problem ini nggak mampu mereka sembuhkan. Silahkan masuk ke mallnya, bandaranya, pusat belanja. Itu yang jaga mbah-mbah, nenek-nenek semuanya. Anak mudanya jarang. Kalau mereka jalan-jalan bukan bawa anak kayak kita. Yang dibawa tuh anjing. Begitu kan. Males mereka punya anak. Mereka lebih suka bawa anjing yang gak rewel, yang gak minta jajan gitu ya. Ya, gak tantrum kayak anak kita. Oh, mereka semangatnya kayak gitu. Ya. Jadi, nah kalau kita nih kebalik begitu. Nah yang kedua apa? Mereka ini sama mencuri takut, korupsi apalagi, curang nggak boleh, mendolimi tetangga hati-hati banget ya, nggak mau ini, sangat menghargai perbedaan, ya tentu nggak semuanya, tapi yang saya lihat begitu, ya. Tapi mereka homer, miras ya, babi, kemudian makanan-makanan haram tuh oke, tiap hari begitu. Hotel tempat kami menginap ya begitu keluar isinya begitu semua Pak. Nah kalau umat Islam Indonesia enggak Pak, ya sama babi takut. Sama miras ngeri, tapi urusan korupsi, mencuri gitu ya, kemudian mengambil hak orang lain, ganggu tetangga dan sebagainya, itu dianggap biasa. Ini yang saya katakan paradoknya umat Islam ya. Sehingga ketika kita mikir mereka dengan peradaban kayak gitu, gimana cara mengenalkannya? Justru mereka kagum dengan umat Islam bukan karena umat Islam bangun hotel, bukan umat Islam itu karena punya rumah yang bagus, bukan karena umat Islam itu punya hutan, sungai, laut yang baik, bukan. Mereka kagum dengan apa yang terjadi di Gaza. Bagaimana mungkin kehidupan yang sangat tidak layak, tapi wajah-wajah mereka tidak sedikit pun menampakkan penyesalan, tidak menampakkan sesuatu yang dianggap sangat berat. Mereka tetap mereka ya secara manusiawi wajar lah. Karena apa? Apa yang mereka pikul hari ini sehari pun kita nggak bakal sanggup untuk memikulnya Pak. Tapi ini dipikul dari balita sampai embah-embah, semuanya kompak mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, sampai ada seorang simbah-simbah yang ketika mereka rumahnya dihancurkan, dia mengatakan maju terus walaupun yang tersisa tinggal kamu, ya. Ketika Ismail Hanya rahimahullah kemarin masih hidup, salah seorang ustadz kita bertemu di Turki. Kemudian ada satu cerita yang Masya Allah. Kata beliau, rakyat Gaza semua memberikan dukungan dan siap tabah untuk memikul semua beban. Mereka mengatakan bahwa kami dengan Hamas hampir nggak ada bedanya. Ya, bedanya cuma di cara matinya saja. Kalau Hamas itu matinya tembak-tembakan, kalau kami matinya itu karena kena bom sama kena reruntuhan. Itu aja. Mereka berjihad dengan mengangkat senjata, kami berjihad menahan haus dan lapar sampai kematian datang. Sama-sama mati syahid semuanya. Begitu kan ya. Kemudian kami full mendukung mereka. Kenapa? Meja perundingan sudah dilakukan puluhan tahun, hasilnya setiap hari tanah kami dicaplok sampai nggak tersisa.
maka hanya dengan cara seperti ini kami masih bisa mempertahankan tanah kami. Masya Allah nih ya. Ini mentalitas gini nih Pak. Mentalitas ini yang membuat orang Eropa geleng-geleng. Maka kalau antum mengikuti media sosial itu kan justru pembelaan demo besar-besaran dengan berbagai macam model dan ragam itu jauh lebih kreatif yang ada di barat daripada yang di sini Pak. Ya, ini sesuatu yang Masya Allah ya, bahwa Allah akan bukakan mata dunia ini melalui peristiwa di Gaza. Memang mereka mati, tetapi sejatinya mereka sedang membangkitkan hati yang mati. Jasad mereka terkubur, tetapi dikuburnya jasad mereka membuat hati kita yang terkubur lama ini kemudian hidup kembali setelah menyaksikan apa yang terjadi pada mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, kita skors dulu untuk melaksanakan sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali bagian yang ketiga dari materi kita, yakni tentang isyarat kehancuran Zionis Yahudi dalam Al-Quran. Jadi kalau di bagian pertama kita berbicara tentang sejarah, bagian kedua kita berbicara tentang realita kekinian dan bagaimana hubungannya Palestina dengan negeri kita Indonesia. Maka pada bagian yang ketiga ini kita berbincang tentang analisa Tufanul Aqsa dikaitkan dengan isyarat kehancuran negara Zionis di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, imam sholat isya kita tadi membaca surah Al-Isra yang di dalamnya kalau kita renungkan, kita tadabburi ayat ke-4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7 ini ada isyarat tentang bagaimana proses hancurnya sebuah bangsa paling zalim di muka bumi. Kalau Dr. Andes Muhammad Thalib menulis 76 karakter bangsa Yahudi dalam Al-Quran, karena memang ini adalah bangsa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut makhluk paling durhaka di muka bumi, yakni Dajjal laknatullah alaih. Ya. Al-Quran memuat tentang bagaimana kisah mereka sekaligus juga nubuat tentang bagaimana nasib akhir mereka. Saya bacakan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan telah kami tetapkan atas Bani Israel dalam kitab itu, wahai Bani Israel, sesungguhnya kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan kalian pasti akan menyombongkan diri dengan arogansi yang sangat besar. Fa idza jaa wa'du ulahuma, apabila nanti kalian berbuat kerusakan, kejahatan yang pertama kali, maka akan datang hukuman kepada kalian. Jadi Allah berjanji Bani Israel akan berbuat kerusakan 2 kali. Kerusakan yang diiringi dengan kesombongan yang sangat luar biasa. Tengil kata orang ya. Kemudian dari 2 kerusakan ini Allah memberikan janji. Yang pertama apa? Kalau kalian berbuat kerusakan yang pertama kalinya, maka Bani Israel akan dihukum. Apa hukumannya? Ba'asna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid. Kami akan kirimkan kepada kalian, kami akan datangkan kepada kalian hamba-hamba kami yang gagah perkasa, yang punya kekuatan dahsyat, uli ba'sin syadid. Fajasu khilalad diyar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung kalian. Wa kana wa'dam maf'ula, dan janji itu pasti akan menjadi kenyataan. Summa rodatna lakumul karrota. Kemudian setelah periode kerusakan yang pertama, setelah kalian akan diusir dari kampung-kampung kalian, rodatna lakumul karrota,
kami akan pergilirkan kepada kalian. Kami akan beri kalian giliran untuk mengalahkan mereka. Karrota alaihim, lakumul karrota alaihim. Wa amdadnakum bi amwali wa banin. Dan kami akan berikan kepada kalian wahai orang-orang Yahudi amwal wa banin, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, kekuatan personal, kekuatan militer. Wa ja'alnakum aksara nafira, dan kami akan jadikan kalian wahai Yahudi bangsa yang besar. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau dengan semua nikmat yang kami berikan kamu berbuat baik, maka kebaikan itu kembali untuk kalian. Wa in asatum falaha, tapi kalau kalian justru menggunakan untuk kejahatan, falaha, maka siap-siap nanti kejahatan itu akan menimpa diri kalian sendiri. Fa idza jaa wa'dul akhirah, apabila kamu sudah berbuat kerusakan yang kedua kalinya, kerusakan yang terakhir, ya, liyasu'u wujuhakum, kami akan kirimkan kepada kalian pasukan tentara yang akan mempermalukan wajah-wajah kalian, menyungkurkan, menghitamkan, liyasu'u, memperburuk wajah-wajah kalian. Waliyadkhulul masjidah kama dakhulu awal marrah, pasukan ini nanti akan masuk kembali kepada Masjidil Aqsa sebagaimana nenek moyang mereka dulu masuk pertama kalinya. Waliyutabbiru ma'alau tadbira, dan mereka nanti akan menghancurkan kalian dengan sehancur-hancurnya. Jamaah sekalian, dari 4 ayat ini kalau kita baca pelan-pelan, kita mulai merasakan kebenaran dengan realitas sekarang. Sebelum saya jelaskan, saya kutip dulu beberapa pendapat tafsir klasik. Kenapa? Ini sekedar disclaimer bahwa hampir sebagian besar tafsir klasik itu mengatakan ayat 4, 5, 6, 7 ini sudah terjadi sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Kerusakan yang pertama yaitu pada zaman Raja Jalut. Setelah mereka menyakiti Nabi Musa sampai akhirnya Nabi Musa wafat, kemudian Nabi Harun wafat, kemudian mereka akhirnya masuk kepada fase yaitu fase para hukam, di mana mereka datang menemui Raja Samuel atau Nabi Samuel. Ya, mereka mengatakan ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah, seperti yang termuat dalam surah Al-Baqarah. Kenapa? Saat itu ada penguasa kejam namanya Goliat atau Jalut. Maka disinilah cerita tentang Tolut melawan Jalut. Inilah hukuman pertama Bani Israel, di mana hidup mereka tertindas oleh rejim Jalut, yang kemudian akhirnya bangkitlah Tolut bersama Nabi Daud untuk kemudian menggulingkan Goliat, sampai akhirnya kemudian nanti Nabi Daud naik menjadi raja bagi Bani Israel sekaligus Nabi dan Rasul. Hukuman yang kedua kapan? Hukuman yang kedua adalah pada tahun 571 ketika mereka berbuat kerusakan, lalu ada yang mengatakan kerusakannya dengan membunuh para nabi dan rasul. Singkat cerita, pada abad itu 571 sebelum Masehi ada raja dari Babil, Kildan, yaitu Nebukadnezar Al-Kildani atau Raja Bukhtanasor Al-Kildani, di mana mereka masuk ke Yerusalem, kemudian mereka melakukan pembantaian, pembunuhan, penangkapan, dan menjadikan Bani Israel sebagai budak. Lalu Bani Israel dibawa dari Yerusalem menuju negeri Babil. Tak lama kemudian Nebukadnezar berhasil dikalahkan oleh Raja Persia, yang kemudian dalam penangkapan Bani Israel yang jumlahnya puluhan ribu ini, ratusan ribu ini, di dalamnya ada seorang sosok yang terkenal namanya Uzair. Inilah satu-satunya Bani Israel yang masih hafal Taurat. Ya, sampai kemudian disebut sebagai Nabi Uzair. Saking solehnya, saking baiknya, Nabi Uzair ini kemudian dianggap sebagai anak Tuhan, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika Persia menyerang Babil, maka kemudian Raja Persia ini baik hati
memulangkan kurang lebih sekitar 50.000 Bani Israel, termasuk diantaranya Nabi Uzair. Ya, lalu Nabi Uzair kembali lagi ke Palestina, dan disinilah kemudian Bani Israel kembali lagi mencoba untuk apa? Ya, kembali kepada kitab suci mereka. Ya, tapi tadi mereka sudah kehilangan apa namanya, agama mereka luar biasa. Inilah kerusakan yang kedua. Sehingga tentu kalau ceritanya tadi nggak nyambung. Kalau kita lihat ayat 456 ini dengan apa yang kita rasakan sekarang, ya. Maka saya kutipkan pendapat ulama kontemporer, diantaranya adalah Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, ada juga Dr. Thoriq Suwaidan, dan juga beberapa ulama yang lain yang meyakini bahwa ayat ini belum terjadi ketika diutusnya Rasulullah SAW. Justru ayat ini baru terjadi setelah ya ayat ini turun, barulah kemudian kejadiannya berlangsung sampai sekarang. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 3 alasan. 1 dari sisi bahasa, 2 dari sisi sejarah, 3 dari sisi realita yang dianggap tidak nyambung kalau ayat ini sudah menjadi kenyataan. Pertama, dari sisi sejarah, Bani Israel mengalami penindasan, penyiksaan bukan 2 kali, berkali-kali. Dari zaman Nabi, dari zaman Raja Heksos, ya, Rejim Heksos ini digulingkan oleh Rejim Kibti. Jadi pada zaman Nabi Yusuf, ketika Bani Israel itu dibawa dari Mesir menuju dari Palestina menuju Mesir, maka mereka hidup damai. Tapi kemudian Rejim Heksos berhasil digulingkan oleh Rejim Kibti, yang akhirnya Bani Israel karena pendukung Rejim Heksos kemudian ikut menjadi sasaran pembunuhan, pembantaian, dan perbudakan. Maka 400 tahun setelah Nabi Yusuf meninggal, disitulah kemudian ada Raja Mesir yang berkuasa namanya Ramses I, Ramses II, dan Ramses II, yaitu di zaman Nabi Musa, yang mereka memperbudak Bani Israel, bahkan melakukan yuqatiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Yang kedua, mereka juga mengalami penindasan Raja Goliat, penindasan Nebukadnezar, penindasan Alexander the Great, penindasan Raja Cyrus Agung. Ada 8 rejim yang berkuasa dari zaman itu sampai Bani Israel kemudian nanti di Madinah, sehingga kalau 2 kali menjadi tidak tepat. Yang kedua, dari sisi rasa bahasa, ayatnya berbunyi latub sidunna, kalian nanti akan. Jadi ini adalah fi'lul mudhari, sesuatu yang akan terjadi, bukan sesuatu yang sudah terjadi, ya. Kemudian yang ketiga, Allah mengatakan bahwa ayatnya berbunyi fa idza jaa wa'du, yang namanya janji, wa'dun, itu sesuatu yang akan datang, bukan sesuatu yang sudah berlalu. Maka menjadi tidak tepat kalau ini menceritakan sesuatu yang sudah ribuan tahun silam terjadi, ya. Kemudian dari sisi bahasa, ada kata-kata ba'asna alaikum ibadallana, kami akan kirimkan hamba-hamba kami. Ini juga menjadi tidak tepat kalau hamba kami di sini artinya Raja Goliat dan Raja Bukhtanasor Al-Kildani. Kenapa? Karena keduanya kafir. Sedangkan kata-kata ibadallana ini adalah hamba-hamba yang soleh. Sehingga kesimpulannya, ya, kesimpulannya bahwa Dr. Mutawali Asy-Sya'rawi mengatakan yang dimaksud dengan kerusakan yang pertama adalah kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka tinggal di Madinah. Setiap hari mereka berdoa agar Allah datangkan Nabi dan Rasul akhir zaman. Tetapi apa? Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih falaknatullahal kafirin. Ketika Nabi yang dijanjikan itu datang kepada mereka, mereka kaget ternyata nabinya bukan keturunan Ishak, melainkan keturunan Ismail. Nabinya bukan Bani Israel tetapi bangsa Arab. Akhirnya orang-orang Yahudi yang sudah siap untuk membaiat Rasulullah batal dengan berbagai macam alasan. Di antaranya juga karena keduluan oleh Aus dan Khazraj yang keburu datang ke Mekah untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW. Padahal Aus dan Khazraj adalah musuh utama yang dipermainkan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Kerusakan yang pertama juga
penolakan mereka bukan sekedar penolakan, tetapi mereka juga melakukan berbagai macam kejahatan. Lihat bagaimana Bani Quraidah, Bani Qainuqa menantang perang Rasulullah SAW, membunuh sahabat yang membela kehormatan muslimah. Bani Nadir hendak membunuh Rasulullah dari bentengnya dengan melemparkan batu besar. Kemudian Bani Quraidah bergabung dengan pasukan Ahzab dalam perang Khandaq. Khaybar menghasut orang-orang Quraisy untuk menyerang kaum muslimin. Ghatafan ini juga mereka bergabung dalam pasukan Ahzab. Singkat cerita, pengkhianatan, kejahatan, penolakan, inilah yang disebut dengan wa'du ulahuma. Kejahatan, kerusakan yang pertama kali. Dan Bapak Ibu tahu, di situ sangat relevan ketika Allah mengatakan apa? Wala ta'lunna uluwan kabira, dan kalian akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang sangat besar. Berbuat kerusakan tetapi mereka menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Lihat bagaimana mereka menantang perang Rasul. Lihat bagaimana ketika Bani Quraidah diberi ampunan oleh Rasulullah SAW. Kan Bani Quraidah itu akhirnya disembelih semua, sekitar 600 atau 700 orang. Itu ketika kepala sukunya itu mau diampuni, dia mengatakan begini, ya percuma saya hidup kalau anak istriku mati. Ya sudah, anak istrinya diinikan. Percuma aku hidup, anakku hidup, tapi kalau saudara-saudaraku mati, ya sudah dibebaskan. Ngelunjak terus Pak, sampai ya percuma kalau teman-temanku juga mati. Oh sudah, akhirnya dieksekusi semuanya itu. Ini arogannya. Inilah kerusakan yang pertama. Ya. Dan Rasulullah sebelum meninggal dunia mengatakan ahrijul musyrikina min jaziratil Arab. Usir semua orang-orang Yahudi Nasrani dari Arab. Dan janji itu baru menjadi kenyataan pada zaman Umar bin Khattab, di mana Madinah, Mekah bersih dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan mereka mengalami diaspora, mencar kemana-mana. Jamaah sekalian, ini jadi ba'asna alaikum ibadallana, kata Dr. Mutawalli Sya'rawi, hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Kemudian apa? Summa rodatna lakumul karrota. Di sini Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan kalimatnya adalah summa, bukan wa, menunjukkan periode yang sangat panjang. Maka sejak saat itu sudah enggak ada lagi perang melawan Yahudi. Abad 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai abad ke-12 enggak ada perang melawan Yahudi. Cari sejarah umat Islam perang melawan Yahudi itu sudah enggak ada lagi. Bahwa di belakang perang Hittin atau perang salib itu ada Yahudi bermain, iya, tapi kita tidak dalam konteks perang melawan Yahudi sebagai sebuah bangsa, ya. Bahwa perang melawan rejim Syiah itu ada Yahudinya, iya, tetapi bukan atas nama Yahudi. Kapan perang melawan Yahudi itu terjadi? Setelah peristiwa Nakbah. Nakbah ini menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah ifsadus tsani, kerusakan yang kedua, yaitu pasca perang dunia pertama dan perang dunia kedua umat Islam kalah. Ya. Turki Utsmani sebagai kekuatan kaum muslimin merosot pasca perang Lepanto tahun 1571. 300 kapal Turki berhasil dirampas 190, 110-nya ditenggelamkan, 30.000-nya mati syahid. Sejak saat itu Turki Utsmani mengalami kemerosotan terus sampai akhirnya 1924 gulung tikar. Dan sebelum itu Sultan Abdul Hamid sudah lengser. Maka pada tanggal 2 November 1917 tadi saya katakan Arthur Balfour, ya, Arthur James Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, mengumumkan sebuah deklarasi yang dikenal dengan nama Deklarasi Balfour. Ini pasca Perang Dunia Pertama dan Kedua yang kemudian membuat orang-orang Zionis di seluruh dunia mereka datang ke Palestina. Kenapa? Inggris membagi-bagi negeri Syam menjadi 4. Palestina, Jordania, Lebanon dengan Suriah. Ya, lalu kemudian Palestina diambil oleh Inggris. Mulailah ya, kemudian yang awalnya tokoh Zionis Theodor Herzl merengek-rengek kepada Sultan Abdul Hamid II meminta sepetak tanah untuk bisa tinggal di Palestina. Akhirnya kemudian mereka berhasil
merampasnya semuanya. Nah, sejak peristiwa Nakbah 1917 itulah mereka datang berbondong-bondong. Tahun 1923, 1924, 1926 itu jumlah Yahudi yang masuk sudah mulai jutaan. Ya. Lalu pada 1948 deklarasi berdirinya negara Israel. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca sejarahnya, sebetulnya penentuan negara Zionis di Palestina itu bukan sesuatu yang disepakati. Artinya apa? Sebelumnya mereka mikir kita bikin negara di mana ya? Di Afrika aja atau di Amerika atau di mana? Itu banyak alternatif negara yang mau dijadikan sebagai wilayah kekuasaannya Zionis. Sampai akhirnya mereka memutuskan Palestina sebagai tempat tinggal mereka. Ya. Dan mereka menyadari resikonya. Ya, bahwa tinggal di Palestina ini nanti dalam nubuat yang akan saya bacakan terakhir ya, adalah isyarat dekatnya kehancuran mereka. Bapak Ibu sekalian, 1967 terjadi perang antara Israel melawan 6 negara Arab. 5 atau 6 negara Arab dan mereka kalah hanya dalam waktu 1 pekan. Nah, inilah ya jamaah sekalian, akhirnya makin kesini kerusakan terus dilakukan. Mereka mencaplok tanah Palestina yang tadinya tertulis di peta Palestina sekarang sudah nggak ada, diganti dengan Israel. Ya, kemudian mereka buat yang namanya tembok-tembok pembatas. Temboknya setinggi 9 meter sampai 12 meter. Panjangnya 867 km. Anda bisa bayangkan, Banyuwangi Jakarta tuh temboknya. Jadi kira-kira begini, kalau yang Gaza itu dahsyat sekali ya. Gaza itu penjara raksasa yang luasnya kurang dari Kabupaten Semarang. Dihuni oleh 2,2 juta orang. Ya, penjara paling padat yang dalam kondisi tidak perang, setiap harinya 500 tronton makanan dan kebutuhan harus masuk. Tapi ketika kemudian terjadi perang ini, sejak 7 Oktober Anda bisa tahu bagaimana ribuan truk mengantri di perbatasan Rafah, di mana tidak bisa masuk kecuali dengan izin Israel. Orang Gaza yang mau keluar itu Masya Allah ya, satu orang mungkin harus mengerogoh kocek ratusan juta, 100 sampai 150 juta. Ya, setidaknya ini pengalaman saudara kita Bara Mas'ud ketika dia bisa keluar dari Gaza. Ya, masuk di Rafah selama 4 bulan, hidup dalam kondisi yang sangat mengerikan. Akhirnya berjuang bisa keluar dari Rafah untuk kemudian keliling dunia menyampaikan berita. Ya, termasuk yang terbaru Ramadan dengan ya Masya Allah kakak beradik ya, yang setiap peristiwa dia selalu bikin rilis. Anak kecil yang begitu tabah dan sabar, akhirnya sekarang lagi keliling Indonesia untuk menyampaikan berita yang sesungguhnya yang terjadi di Gaza Palestina. Jamaah yang dirahmati Allah, maka ini adalah kerusakan yang kedua. Dan ini yang diyakini oleh Abu Ubaidah sebagai juru bicara Hamas, bahwa tahapan kami, fase kami adalah anak tangga pertama pada ayat yang ke-7, yaitu apa? Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum. Ya. Kemudian Syekh Mutawalli As-Sarawi juga mengatakan begini. Wa amdatnakum bi amwali wa banin. Coba cari di sepanjang sejarah kapan orang-orang Yahudi memiliki kekuatan ekonomi, memiliki kekuatan sosial, memiliki kekuatan militer melebihi daripada abad ke-20, 21 ini. Sepanjang sejarahnya belum pernah ada. Ya, hari ini Allah kasih amdatnakum bi amwali wa banin, kekuatan ekonomi nomor 1, sampai kita kalau disuruh boikot produk Israel bingung. Boikot produk Israel jualan apa ntar, gitu kan? Ya, hampir tidak ada produk apapun yang tidak terafiliasi dengan Zionis dan sangat terkenal sehingga kemudian kita bingung pada saat diminta untuk boikot. Walaupun kemudian justru disinilah Abu Ubaidah mampu menunjukkan liyasu'u wujahukum, wajah-wajah Zionis itu dipermalukan di seluruh dunia, wajah ekonominya dengan gerakan boikot yang mendunia. Belum pernah gerakan boikot sedahsyat daripada boikot yang terjadi pasca Tufanul Aqsa. Kenapa? Udah 11 bulan. Ya, karena selama ini Zionis belum pernah perang lebih dari 52 hari. Paling perang itu 3 hari, 1 pekan, 2 hari, gencatan senjata, mentok 52 hari. Yang tahun 2021 kalau nggak salah ya. Baru kali ini sampai 328 hari. Ya. Maka betul-betul terkuras ekonomi mereka.
Perusahaan-perusahaan yang pro Zionis banyak yang bangkrut. Dan gerakan ini harus dilanjutkan, diteruskan. Ini ya Bapak Ibu sekalian, wajah media mereka dirusak oleh Hamas. Bagaimana mungkin, lihat, apalagi ada brigade julid fisabilillahnya Indonesia Pak, ya, Masya Allah. Kemudian Eropa yang merupakan basic mereka, lihat bagaimana rakyat Eropa begitu muak dan benci kepada Zionis, gitu kan. Karena perlu dibedakan antara Yahudi dengan Zionis itu bisa berbeda. Tidak semua orang-orang Yahudi itu Zionis, tetapi Zionis juga tidak harus orang Yahudi. Karena ada Kristen Zionis, ada Muslim Zionis juga ada, gitu kan, ya. Muslim tapi mesra dengan Zionis itu ada, ya. Siapa Zionis? Mereka yang punya mimpi dan cita-cita bikin negara Israel di Palestina, itu Zionis. Tidak semua orang Yahudi mau jadi Zionis. Mereka merasa damai tinggal di Palestina sebagaimana orang-orang Yahudi damai di Palestina pada zaman Umar bin Khattab. Ke sinagog bebas, tidak diganggu, tapi juga tidak mengganggu, ya. Makanya jangan heran kalau kemudian orang-orang Zionis itu kadang-kadang bentrok dengan Yahudi. Yahudi yang ortodok, Yahudi yang mereka tidak pro dengan Zionis ini, ya. Karena memang coba kalau dilihat dari mana orang-orang Zionis ini datang, tidak semuanya mereka adalah keturunan orang-orang Yahudi. Jamaah yang dari mati Allah, ya. Maka dalam hal ini, ya, yang dikatakan oleh Abu Ubaidah, kami sedang berada di anak tangga yang pertama, yaitu apa? Liyasu'u wujuhakum, mempermalukan mereka. Bagaimana tidak dipermalukan? Militer yang konon paling kuat bisa jebol pada 7 Tufanul Aqsa. Semua intelijennya hampir tidak berfungsi, gitu kan? Ya, berapa ribu yang menjadi korban mereka. Yang kedua, perang sudah sampai 300 hari. Golan mengatakan besok kita akan lihat Gaza dari dalam. Dan ya betul dari dalam, tapi lihat berapa puluh ribu tentara mereka yang kemudian tewas, gitu kan, ya. Berapa triliun kerugian mereka. Kalau kita lihat angka-angka tentara, senjata, militer, dana yang dikirimkan Amerika ke Israel luar biasa Pak, ya. Melawan kelompok kecil yang namanya Hamas, yang selama 35 tahun wilayahnya dikepung, di mana mereka nggak bisa berbuat apa-apa, ya, nggak sebebas dengan bangsa yang lain, ya. Tapi Masya Allah, ini betul-betul dipermalukan wajah Zionis di mana-mana. Ekonominya, politiknya, militernya, medianya, kemudian sosial mereka betul-betul liyasu'u wujuhakum. Nah, mereka bersiap untuk memasuki tangga yang kedua. Apa itu? Waliyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwal marrah. Mereka nanti pada akhirnya akan kembali masuk ke Masjidil Aqsa sebagaimana nenek moyang mereka dulu memasukinya pertama kali, yaitu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, ya, yang pertama kali memasuki Masjidil Aqsa. Inilah nenek moyangnya generasi yang nanti akan membebaskan Masjidil Aqsa. Ya, kemudian yang ketiga nanti adalah waliyutabbiru ma'alau tatbiro. Mereka nanti akan menghancurkan Zionis ini sehancur-hancurnya tanpa tersisa. Kapan itu? Ketika janji Nabi menjadi kenyataan. La taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al yahud. Kiamat tidak akan terjadi sampai orang-orang Islam berperang melawan Yahudi, sampai semuanya akhirnya batu, pohon, tembok berbicara, ya muslim hadal yahud warai faktuluh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka walau alam tafsir yang kedua ini, yang versi Mutawalli Sya'rawi ini saya lebih tentram, ya, lebih merasa cocok dengan realitas kekinian, ditinjau dari sejarah, ditinjau dari bahasa, dan ditinjau dari realitas sosial, di mana fakta-fakta tadi menunjukkan inilah fase kerusakan yang kedua, dimulai dari Nakbah 1917 ketika mereka masuk ke Palestina, maka sejak saat itu perang melawan Zionis dimulai. Ya, jamaah sekalian, statement Syekh Ahmad Yasin selaku pendiri Hamas bahwa Zionis Israel akan tumbang pada 2027 ini juga menarik untuk kita renungkan. Dari mana beliau mengambil kesimpulan itu? Dari tadabbur beliau terhadap ayat-ayat Al-Quran, yaitu kisah perjuangannya Yusha bin Nun, di mana Yusha bin Nun itu
memimpin Bani Israel setelah mereka ditinggal Nabi Musa dan Nabi Harun tersesat, berputar-putar di padang Tih selama 40 tahun. Generasi ini butuh waktu 40 tahun untuk diselesaikan. Anak cucunya ini kemudian menjadi generasi baru yang berbeda dengan bapak dan kakek mereka. Ya, generasi ini lebih soleh, lebih baik daripada generasi sebelumnya. Akhirnya pada zaman Yusha bin Nun pada 40 tahun kedua inilah kemudian mereka berhasil masuk ke Palestina. Ya, jihadnya Yusha bin Nun disebutkan dalam hadis Bukhari. Ya. Nah, nanti bab ini saya akan beri tekanan sedikit. Syekh Ahmad Yasin meyakini bahwa 40 tahun sejak 1948 berarti 1988 ya, 1988. Kemudian Hamas dibuat 1987 ya. Maka 40 tahun lagi, jadi generasi dari 1948 sampai 1988 selama 40 tahun umat Islam tidak memberikan perlawanan yang berarti. Isinya dibantai semuanya. Barulah kemudian Syekh Ahmad Yasin mendirikan Hamas pada tahun 1987 ya. Anak-anak muda ini diajari ngaji karena beliau itu seorang laki-laki yang ya Allah beri berbagai kekurangan tapi juga memiliki banyak kelebihan. Akhirnya gerakan Hamas ini begitu luar biasa mendapat dukungan umat, yang terjadilah yang namanya intifadah pertama pakai batu, intifadah kedua sudah mulai menggunakan senjata, dan intifadah berikutnya sudah bisa bikin roket dan peluncur ya. Maka terhitung dari 1987 kalau 40 tahun kemudian itu pada tahun 2027 ya. Dan orang-orang Zionis punya keyakinan yang namanya Al-Aqdus Samin. Apa itu Aqdus Samin? Yaitu dekade 80 tahun. Kenapa mereka begitu takut dengan Al-Aqdus Samin? Sebab dalam sejarahnya bangsa Yahudi dari zaman Nabi Musa sampai sekarang belum pernah mampu mendirikan negara bertahan lebih dari 80 tahun. Belum pernah ada. Ya. Kalau mereka mendirikan negara itu pada tahun 1948, maka 80 tahun kemudian 2028. Dan hari ini kita berada di 2024. Ini yang meyakini Syekh Ahmad Yasin bahwa 2027 ini adalah awal daripada kehancuran. Kita nggak tahu nanti bagaimana hakikatnya. Perhitungan beliau hanya berdasarkan tadabur sejarah dan tadabur kisah, ya, di mana ya manusia bisa benar bisa salah, ya. Tapi tentu ketika ini keluar dari lisannya Syekh Ahmad Yasin menjadi menarik untuk kita jadikan sebagai renungan, sekaligus mudah-mudahan menjadi optimisme dan doa kita makin kencang makin kuat. Sebab apa? Sebab kalau kita menyaksikan apa yang terjadi di sana hanya berdasarkan angka-angka kekuatan militer, kekuatan ekonomi, kekuatan lobby dan politik, pasti dari angka-angka itu kita nggak akan sanggup untuk membayangkan bagaimana mungkin Hamas yang kecil sedikit mampu kemudian menggulingkan sebuah rezim yang raksasa seperti Israel. Ya, perasaan nggak pernah habis-habis ya Pak tentaranya Pak ya. Rudalnya juga nggak habis-habis ya. Tanknya sudah dihajar berapa ribu tank itu ya nggak habis-habis. Memang betul-betul amdatnakum bi amwali wa banin, sama Allah dikasih harta, dikasih ekonomi, dikasih kekuatan. Ya, betul-betul pada baru abad ini orang Yahudi punya kayak begitu. Ya. Tapi sekali lagi janji Allah liyasu'u wujuhakum. Allah akan permalukan wajah mereka. Kemudian pada ayat 107 Allah juga berfirman, summa qulna mim ba'di li bani Israil uskunul ardo. Tinggallah kamu di Palestina ini. Nah ini pada zaman Nabi Musa yang kemudian berhasil pada zaman Nabi Yusha bin Nun. Ya. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Apabila datang hukuman yang kedua, ji'na bikum lafifa. Kami akan datangkan kamu dari seluruh dunia berkumpul bercampur di Palestina bersama musuh-musuh kalian. Dan ini yang sebetulnya ditakuti oleh rejim Zionis, oleh rakyat Yahudi. Kenapa? Karena
Di dalam kitab Taurat di perjanjian lama mereka termuat sebuah nubuat. Nubuat apa? Nubuat tentang kehancuran mereka yang namanya hari pengetaman anggur. Akan datang hari panen anggur, di mana anggur itu tafsirnya adalah orang-orang Yahudi, di mana anggur itu nanti akan dibabat, diketam, lalu dibawa ke penggilingan untuk diperas menjadi minuman, ya. Dan itu baru akan terjadi ketika orang Yahudi di seluruh dunia berkumpul di Palestina. Maka di satu sisi mereka senang bisa kumpul di Palestina, tapi di sisi lain ngeri. Karena berarti apa? Janji tentang hari pengetaman itu berarti sudah semakin dekat. Ya, ini yang membuat protesnya orang-orang Yahudi non-Zionis ketika mereka melihat bahwa negara Zionis itu sudah didirikan. Dan ini bukan sesuatu yang apa ya, ini lazim sekali ya, dipahami banget oleh mereka ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini kalau dikatakan bahwa bangkitnya dari Palestina, ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Hawalah, ya benal hawalata idza ra'aital khilafata tanzilu bi ardil muqaddasah fa'lam faqad danatiz zalazil wal bayaya wa umuril idham was-sa'atu yauma idzin aqrabu ilan nasi min yadi ila ra'sik. Wahai Ibnu Hawalah, apabila engkau nanti menyaksikan khilafah telah berdiri tegak di bumi Baitul Maqdis, ketahuilah berarti telah terjadi keguncangan, banyaknya gempa bumi dan peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat bagi manusia. Wal umurul idham was-sa'atu yauma idzin, maka kiamat pada hari itu lebih dekat kepada manusia melebihi dekatnya tanganku di atas kepalamu. Jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini kata Dr. Ahmad Al-Mubayyad adalah isyarat bahwa pada akhirnya khilafah yang berpindah-pindah dari Madinah, kemudian ke Damaskus, sempat ke Baghdad, kemudian di Damaskus, kemudian pindah lagi ke Baghdad, bukan Baghdad ya, pertama kali Basrah. Jadi di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman di Madinah, di zaman Ali dipindah ke Basrah, di zaman Muawiyah dipindah ke Damaskus, kemudian di zaman Bani Abbasiyah dipindah ke Baghdad, kemudian terpecah di Andalusia, kemudian runtuh jatuh di Turki Utsmani. Ya. Maka nanti gilirannya Palestina itu akan berdiri yang namanya khilafah sebagaimana hadis Ibnu Hawalah tadi. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya tutup dengan kisah tadi Yusha bin Nun yang menarik untuk kita renungkan, di mana ketika Yusha bin Nun berjihad melawan penguasa Kan'an, Bani Israel ingin dibawa oleh Yusha bin Nun ke Palestina, mereka harus berjihad melawan pasukan tersebut. Dan waktu itu suasana matahari sudah tergelincir. Kata Yusha bin Nun, ini kalau sampai matahari terbenam kita belum berhasil mengalahkan mereka, nanti kita akan mengalami kesulitan. Mungkin mereka akan konsolidasi, menggalang kekuatan lagi. Maka Yusha bin Nun kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, tahanlah matahari ini. Akhirnya matahari ini kemudian di stop, tidak tenggelam, sampai Yusha bin Nun dan Bani Israel berhasil mengalahkan Kan'an, yang akhirnya kemudian mereka masuk ke Palestina pada saat mengalahkan musuh-musuhnya sebelum matahari terbenam. Kita pernah bertanya kepada seorang ahli astronomi di Solo, mungkin nggak matahari itu berhenti sesaat? Kata beliau, nggak mungkin. Ya, sebab kalau matahari itu berhenti, maka akan terjadi keguncangan di alam. Ya, akan terjadi tabrakan antara bintang, meteor, planet dan sebagainya. Tapi kita bilang, tapi hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Ya, apa kata beliau? Kaget ya. Tapi beliau kemudian mengatakan ini, kalau memang demikian, hanya ada satu kemungkinan. Apa itu? Yang berhenti bukan cuma matahari, tapi benda-benda langit semuanya berhenti. Apa maknanya? Untuk membebaskan Al-Aqsa, Allah harus menghentikan peredaran benda-benda langit. Semua diminta berhenti sampai Al-Aqsa dibebaskan. Ya, maka isyarat daripada cerita ini adalah, ayo berhenti sebentar. Belokkan pandangan kita ke Palestina. Berhenti, jangan nikmati film-film mereka. Berhenti, tidak menikmati produk-produk mereka. Berhenti, yang mampu kita lakukan. Karena kan boykot itu bertahap Pak, ada level-levelnya.
Ada yang level betul-betul totalitas semuanya, tinggal di goa kira-kira gitu Pak ya. Tapi buat kita yang juru dakwah, yang mengaktivitas sosial, ya tetap harus pakai Google, tetap harus pakai YouTube, tetap harus pakai IG, dan tetap harus pakai Facebook kan gitu Pak. Ya, ya tentu saja ya dalam hal ini ada yang memang mampu semuanya, ada yang memang sesuai dengan kadar kebutuhannya. Tetapi setidaknya itu akan cukup berpengaruh ya. Kemudian kisah tentang bagaimana batu berbicara. Ini sampai ada ulama mengatakan, kenapa batu, pohon, tembok sampai berbicara? Karena saat itu umat Islam sudah nggak ada yang lagi yang mau berbicara tentang Palestina, sehingga benda-benda mati ini berbicara. Tapi ada satu pohon yang tidak berbicara, yaitu pohon gorkot. Fa innahu min syajaril yahud, karena gorkot ini pohon Yahudi. Maknanya apa? Jangan jadi pohon gorkot. Siapa itu pohon gorkot? Yang mingkem, tidak mau menceritakan kebobrokan orang-orang Zionis, yang diem saja nggak peduli tentang keadaan Palestina. Ini gorkot secara kiasan, begitu ya Pak ya. Bentuknya manusia tapi mentalnya gorkot gitu Pak ya. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui majelis malam hari ini saya mengajak diri saya dan antum sekalian tetap kita pengen menjadi saksi bagi Allah Subhanahu wa taala ya, untuk saudara-saudara kita, bahwa kita memiliki kepedulian tentang mereka. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz Abu Fatihah yang sudah dari habis maghrib sampai Masya Allah jam 8 ya, menjelaskan tentang bagaimana sejarah Palestina sampai gambaran ke depan seperti apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Namun sebelum sesi tanya jawab perlu kami sampaikan untuk sponsorship pada kesempatan malam hari ini, sehingga perjalanan kajian ini berjalan dengan lancar. Kami sampaikan jazakumullah kepada yang pertama PT Sainet Tindo, kemudian juga ada Burjo Ngangeni, kemudian ada Air Amanah, kemudian yang keempat ada Mugi Rahayu Snack. Jazakumullah kami sampaikan kepada panjenengan selaku ownernya yang insyaallah hadir juga di sini. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan antum semuanya. Baik, untuk sesi berikutnya adalah sesi yang mungkin ditunggu-tunggu, banyak pertanyaan yang mungkin sudah bergelayut di pikiran panjenengan semuanya. Untuk sesi yang pertama saya batasi dulu dengan 3 pertanyaan. Kemudian untuk sabar ya. Kemudian untuk yang putri mungkin bisa dititipkan ke panitia, nanti biar dibawa ke depan, nanti kita pilih mana yang kira-kira bisa disampaikan ke beliau. Untuk yang pertama kami persilakan kepada untuk yang putra 3 penanya dulu. Monggo dari Pak Salim dulu yang pertama, kemudian yang kedua Ustadz Ahmad, yang ketiga belum dulu. Baik, yang pertama saya persilakan dulu ke Ustadz Salim. Monggo, singkat jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini karena panitia sekaligus MC-nya meminta singkat jelas ya, pertanyaannya satu saja Tat. Mudah-mudahan jawabannya panjang. Hari ini yang ditampilkan di medsos juga di TV itu kan yang membantu Palestina adalah Hizbullah, kemudian Houthi Yaman, dan juga Iran. Dan anehnya ini kok bertentangan dengan hadis yang sahih tadi Ustaz, yang mana akhir zaman itu kita kan akan berperang dibantu oleh orang-orang Kristen, tapi sekarang justru malah yang membantu ini orang Syiah. Demikian Tat, mohon penjelasannya. Ini mungkin panjang lebar jawabannya. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekalian pertanyaan kedua Ustaz, biar nanti bisa jawab sekalian. Pertanyaannya hampir sama Ustadz dengan pertanyaan yang pertama, yaitu apakah isu yang beredar itu benar bahwa Hamas itu disokong oleh orang-orang Syiah, sedangkan orang-orang Syiah itu adalah musuh besar Ahlus Sunnah wal Jamaah.
kita mohon penjelasannya itu saja Ustaz. Baik, jazakumullah. Sebelum dijawab, ini yang bertanya langsung dapat hadiah ya. Walaupun pertanyaannya sama, ini titipan dari sponsor yang lain untuk bisa di gimana? Ya, emasnya masih jalan-jalan ya. Monggo Ustadz bisa langsung dijawab. Baik Bapak Ibu sekalian, disinilah kita perlu memahami yang namanya fikih negara, ya. Fikih negara itu bukan kayak fikih personal atau fikih jamaah. Hamas itu bukan sekedar ormas. Hamas itu adalah sebuah pemerintahan yang sah, diakui oleh warganya, menang pemilu, terpilih. Bahkan Ismail Haniyah pernah menjadi perdana menteri, tapi kemudian dianulir. Ya, artinya apa? Ini bukan lagi berbicara tentang kebijakan person, ini adalah kebijakan sebuah negara. Berbicara tentang kebijakan sebuah negara, namanya negara minta bantuan kepada negara manapun, wajar nggak? Ya, lihat Taliban yang sudah kayak begitu, datang ke Cina, datang ke Moskow, datang ke Iran, datang ke Indonesia. Namanya hubungan antar negara itu biasa. Indonesia datang ke Cina, datang ke Iran, datang ke Arab Saudi. Namanya juga sebuah negara. Ini kalau kita berbicara normatif, ya. Apa kalau kemudian Indonesia datang ke Cina lalu otomatis jadi komunis? Kalau Indonesia datang ke Iran otomatis kemudian menjadi Syiah. Indonesia kunjungan ke Mekah lalu jadi Wahabi. Apa begitu kemudian logika yang muncul gara-gara mendatangi? Ini negara, bukan person, gitu kan? Ya. Hamas itu bukan seperti ormas yang kemudian hanya ngurusi kampanye pilkada ini, enggak. Itu mereka ngurusi makan, ngurusi minum, ngurusi kesehatan, ngurusi pendidikan, ngurusi macam-macam. Mereka butuh dana besar untuk membangun Gaza yang dikepung. Mereka butuh dukungan internasional. Ya, ini bukan negara versi ISIS yang nggak butuh bantuan mana-mana, gitu kan? Ya. Taliban saja sebelum kemerdekaan 3 tahun yang lalu 17/2021 keliling kemana-mana. Untuk apa? Sama seperti Indonesia sebelum deklarasi keliling dunia minta dukungan, kan semacam itu. Ini satu ya. Yang kedua ya, Hamas sudah melakukan berbagai macam upaya, datang ke negara-negara, nggak ada yang mau bantu, begitu ya. Di depan mata ada 2 juta rakyat yang kelaparan, butuh pendidikan, butuh ini, butuh itu. Ya, sementara mereka sudah didaulat sebagai penguasa resmi, kan begitu. Ya, terus hanya gara-gara tetangga ini adalah Syiah, lalu nggak boleh minta bantuan. Ini logikanya di mana? Ya, yang ketiga, ya, silahkan cari di Gaza, ada nggak yang namanya masjid Syiah, ritual Syiah? Ya, pernah mau dibantu rumah sakit Khomeini, namanya Khomeini, nggak mau, bantu aja. Ya, ini sekaligus juga kita pahami fikih bernegara itu seperti ini, gitu kan? Hal yang wajar. Apalagi Hamas dalam posisi lemah dan butuh dukungan, lalu Hizbullah bantu, Iran bantu, ya diterima. Ya, di mana salahnya? Ini ya. Kalau kita mau mundur lagi ke belakang, cerita Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang hidup di bawah dinasti Fatimiyah. Itu dinasti apa? Syiah murni, gitu kan. Tapi Salahuddin masuk di sana, dan antum tahu bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi ketika nego berdialog dengan pimpinan assassin, ya, As-Sofah itu ya, apa namanya, pimpinan assassin ya, ya. Itu ketika Salahuddin berdialog, antum tahu yang namanya assassin, Abul Hasan As-Sobbah itu ya. Film-film assassin itu kan menggambar pembunuh bayaran paling kejam. Ya, Salahuddin datang dengan membawa 2 anak buahnya, masuk ke tendanya Abul Hasan. Kata Abul Hasan, saya ingin bicara 4 mata dengan Anda. Keluarkan 2 pengawal Anda itu. Kata Salahuddin Ayyubi, 2 pengawal saya ini sudah seperti telinga dan mata saya. Aman, nggak apa-apa mereka di sini. Kata Abul Hasan apa? Hai kalian berdua, seandainya kalian aku perintahkan untuk membunuh Salahuddin Ayyubi, apakah kalian siap? Duanya mengatakan siap. Ternyata dua-duanya adalah mata-matanya Abul Hasan. Itu jadi pengawal kanan kirinya Salahuddin Ayyubi. Apa enggak
Kayak apa ngerinya Sultan Salahuddin kayak gitu. Kalau kemudian langsung lawan Syiah kira-kira gimana? Ya habis sudah gitu kan. Salahuddin perlu masuk seperti itu. Sampai akhirnya kemudian dinasti Fatimiyah berhasil digulingkan, diganti dengan dinasti yang Sunni begitu ya. Maka di Mesir bersih dari Syiah. Ya, tetap Ahlus Sunnah yang berada di sana. Ini kalau kita bicara politik. Ya ikhwan, politik itu nggak seperti apa ya? Ya, bahasa kita politik itu dinamis. Dalam bahasa lainnya politik itu bunglon, biasa. Ya, jadi jangan kemudian kita kait-kaitkan itu dengan akidah. Maaf nih, ya. Ini sekaligus satu kaidah yang penting dipahami. Kelompok yang pertama kali mencampur adukkan antara akidah dengan politik itu Khawarij. Perang Ali dengan Muawiyah murni politik, nggak ada masalah akidahnya. Perang Ali dengan Aisyah murni politik, nggak ada masalah akidah, akidahnya sama, ya. Tapi di mata Khawarij musuhnya Ali kafir semua. Muawiyah kafir, Aisyah kafir, Amr bin As kafir, siapapun yang melawan Ali kafir. Begitu. Kenapa? Karena bagi mereka akidah politik adalah akidah. Gitu kan. Ahlus Sunnah nggak begitu, politik, akidah. Dua hal yang berbeda. Maksud saya tak terkecuali pilgub, pilpres di Indonesia ini, gitu loh Pak. Nggak usah kereng-kereng amat, biasa aja namanya politik itu kayak begitu gitu loh. Nggak usah nangis gitu kan ya, ketika kalah gitu kan. Jangan sampai punya sebuah kesimpulan 01 Thaifah Mansurah, 02 Thaifah Mansurah, 01 munafik pengikut Dajjal. Nggak usah gitu-gitu amat gitu loh ya. Politik gitu kan ya. Wong mereka masih muslim semuanya. Terlepas bahwa ada irisan akidah di dalamnya, ya itu kita nggak menolak. Tapi nggak harus kemudian kita buat garis yang begitu ketat. Kenapa? Ini politik, gitu loh ya. Nah hubungan antara Hamas yang minta bantuan ke Iran, atau dibantu Hizbullah, atau dibantu Houthi Yaman, ya setiap orang punya kepentingan, gitu kan ya. Apa yang paling menguntungkan mereka akan lakukan. Jadi sekali lagi mereka sudah komitmen bahwa Hamas adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah, mudah-mudahan puas ya jawabannya, karena selama ini kita juga dipertanyakan dengan itu. Kenapa kok yang bantu Hamas itu kok ternyata malah orang-orang Syiah? Ternyata beliau sudah menjelaskan dengan baik. Dari yang putra masih ada yang mau tanya, dapat hadiah. Ini dari Ustadz Edi Grosir ya. Ini buku sebagai door prize bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya. Monggo, ada yang mau tanya? Ya silakan, satu lagi. Tadi mic-nya mana ya? Mic satunya tadi mana? Oh ini. Amit. Sekalian terima hadiahnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustadz. Ada opini bahwasanya Arab Saudi tidak membantu Hamas atau perang di Palestina karena mereka dianggap sebagai penjaga terakhir Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga nanti kalau tentaranya Arab Saudi itu ke Palestina, keadaan di Arab menjadi lemah dan bisa dijadikan kesempatan bagi Syiah untuk menguasai Arab Saudi. Apakah pendapat seperti itu menurut antum benar atau bagaimana? Mohon untuk penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya benar atau salah itu kira-kira seberapa manfaatnya ya? Paham maksudnya? Jadi gini ya, kadang-kadang suka ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak mungkin kita akan dapat jawabannya secara pasti, gitu ya. Saya pernah ditanya, Ustadz, katanya Afghanistan mau kirim pasukan ke Palestina, gini-gini, gimana? Saya bilang, lah memang saya siapanya Afghanistan, gitu loh ya. Menteri bukan, rakyat bukan, pengambil kebijakan bukan, menanya saya, gimana ngerti, gitu kan? Ya. Ya. Lah kita siapa memangnya? Lain kalau saya Menteri Pertahanan Afghanistan itu saya jawab, gitu kan ya? Atau saya
wakilnya Maulawi Akhun Zanda Hibatullah, ya mungkin saya jawab. Nah kita cuma sama-sama baca berita gitu kan, ya nggak ngerti gitu kan, ya. Nah kalau pertanyaan gini bagaimana? Ya setiap orang mungkin yang begitu membela Saudi akan punya 1001 alasan untuk memberikan permakluman. Tapi saya ingin katakan bahwa memberi bantuan kepada Gaza itu tidak sesederhana logika kita sebagai rakyat jelata, gitu loh. Antum tahu Turki itu kurang baik apa coba? Dalam urusan membantu kemanusiaan itu kurang baik apa? Menampung berapa juta yang namanya pengungsi dari Palestina maupun pengungsi yang dari Suriah, gitu kan? Ya, sampai kemudian menimbulkan gejolak sosial dan politik ada di sana. Erdogan digoyang karena apa? Rusak ekonominya gara-gara memberikan kelebihan kepada tetangga. Menolong itu iya, tetapi dampak sosialnya, saya kadang-kadang suka berpikir begini Bapak Ibu sekalian ya. Kita mungkin enak aja sebagai rakyat mengatakan, wah gimana nih pemerintah, orang-orang Rohingya diusir begitu, mana wujud ukhuwah imaniyahnya. Dalam hati saya, ya kamu belum pernah tahu jadi pejabat rasanya kayak apa sih, gitu kan ya. Sekarang begini nih, misalnya nih Pak ya, saya jadi lurah di sini, ini rakyat saya semuanya. Terus kedatangan imigran Rohingya di sini 200 orang. Ya nih 200 itu cuman sehari 2 hari. Lah berbulan-bulan bertahun-tahun menimbulkan dampak enggak? Dampak gejolak sosialnya, ekonominya, pendidikannya, kemudian lingkungannya, itu pasti nanti akan berdampak. Ya, maka termasuk dalam urusan membantu begini. Kenapa Turki? Mungkin sebagai negara yang kita gadang-gadang begini begitu kok nggak nampak Saudi. Ya ada yang memang mereka betul-betul nggak mampu, ada yang memang ya syahwat duniawinya, ada yang betul-betul mikir gimana strateginya. Nah, ini kita nggak tahu mereka. Ya jangan disangka bantu perang itu kemudian nggak berdampak itu. Itu udah terbayang itu anggaran triliunan belok ke sana, rakyat jadi korban nggak? Berpotensi jadi korban kan? Gitu ya. Maka dalam hal ini ya kita nggak ngerti itu kenapa negara-negara itu kemudian, maksud saya gini ya, nggak perlu terlalu husnudon banget ya sampai berlebih-lebihan kayak begitu, tapi juga kita jangan terlalu suudon karena memang kita nggak ngerti politik ini nggak satu warna gitu loh ya. Kalau nggak bantu bukan berarti benci, kalau bantu bukan berarti cinta kan gitu. Jadi kalau Iran, Houthi sama Lebanon itu bantu bukan berarti mereka satu grup. Sebagaimana kalau kemudian negara-negara yang nggak bantu itu bukan berarti benar-benar mereka tidak, walaupun ya faktanya orang-orang Palestina begitu muak, benci, marah kepada penduduk Arab ya. Kenapa? Karena bukan sekedar tidak bantu, tapi menunjukkan sikap yang begitu bertolak belakang. Bagaimana mereka pesta pora, mengundang artis dari barat, kemudian bikin kegiatan-kegiatan yang sangat tidak relevan dengan apa yang terjadi di Gaza, padahal jaraknya tetanggaan gitu loh. Ya, ini yang barangkali kalau kita baca statement orang-orang Palestina yang begitu marah, murka kepada orang-orang Arab, ya wajar gitu kan. Tapi maksud saya begini, kita juga nggak perlu sampai kayak orang Palestina yang ngomel-ngomel kayak begitu. Kenapa? Mereka punya alasan untuk ngomel yang kita nggak punya alasan gitu loh. Ya, paham maksudnya ya? Ya, jadi dalam hal ini pertanyaannya lebih kepada kita. Kita ini bisa berkontribusi apa? Orang lain itu kita nggak tahu apa latar belakang mereka kemudian tidak melakukan. Karena memang dalam dunia global yang semuanya di bawah cengkeraman Zionis nggak mudah. Ya, raja-raja Arab itu sudah berada dipegang kartunya semuanya. Gimana bisa protes? Gimana bisa berontak kan macam kayak gitu. Kalau mereka melakukan pasti akan langsung ya ada sesuatu pada diri mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Ini ada satu pertanyaan nyasar ke HP saya Ustadz dari Ahwat. Pertanyaan untuk Ustadz terkait dengan pemboikotan produk yang terafiliasi Israel. Sedangkan kita tahu banyak karyawan muslim dan dampaknya adalah PHK. Terus
kira-kira seperti apa kebijakan kita atau sikap kita melihat kondisi seperti itu, Ustadz. Kemudian satu lagi Ustadz, ini dari saya sendiri karena sudah nggak ada, sekalian nanti bisa nyambung, lebih terkait dengan gambaran apa seandainya setelah Palestina ini mengalami kemenangan, Ustadz. Gambaran umum seperti apa sih bayangan saya itu, apakah nanti Indonesia itu juga berdampak nanti seperti apa dan lain sebagainya. Ya. Mungkin itu Ustadz, jazakumullah. Baik, terkait boykot harus kita pahami, boykot itu bukan solusi. Boykot itu sekedar menjaga kewarasan hati. Antum masih waras hatinya, ikutlah program boykot, gitu loh. Apakah menjadi solusi? Belum tentu, belum tentu, ya. Walaupun ada dampaknya nggak? Ada, begitu. Maka boykot saya lebih cenderung kepada bukan tentang halal haram, tapi boykot ini tentang panggilan jiwa. Masing-masing orang jiwanya beda. Masing-masing kaum muslimin kebutuhannya beda, gitu kan? Ya. Ada dampaknya nggak? Ya ada, pasti ada dampaknya, gitu kan? Ya. Bagaimana? Disinilah masing-masing kita kalau berangkatnya dari panggilan jiwa, maka muhasabahnya adalah masing-masing ikut merenung, bukan cuma dibebankan kepada yang boykot. Ya, boykot itu sendiri bagi kaum muslimin sekali lagi nggak ada paksaan, ini panggilan jiwa. Memangnya kalau ada yang setiap kita memangnya akan dipukulin gara-gara beli Starbucks? Enggak toh, ya. Cuman kita ingin mengajak, ayolah waraskan jiwa kita, gitu loh. Ya, apa yo tega minum Starbucks pamer di Mekah, gitu kan? Ya, makan Kentucky di pinggir Ka'bah, terus diposting, waras nggak kayak begitu, gitu loh. Ya, ini panggilan hati nurani aja. Nah, masing-masing orang nanti beda-beda. Ada yang untuk ini saya sudah mampu boykot, yang ini saya belum, yang ini belum sanggup dan sebagainya. Ya, maka ini lebih tentang kepada kewarasan jiwa. Yang kedua, kaitan dengan solusi. Ini sebetulnya kalau Ustadz Felix Show membahas cukup detail ya. Kaitannya dengan ekonomi itu adalah supply and demand. Ya. Tidak, tapi ini nggak gampang nih, teori ini nggak gampang ya. Teori ini nggak gampang. Ya, buat orang tertentu yang sudah mapan, kenyang dan sebagainya itu berat sekali rasanya kayak gitu. Tapi kalau kita mau berbicara tentang kepedulian, ayo deh coba ikut mikir sebentar gitu kan, ya. Ikut mikir bagaimana, ya sekali lagi ikut merasakan. Dan kalau berbicara tentang ini solusinya ada, tetapi bukan solusi jangka pendek. Solusinya bersifat jangka panjang. Apa itu? Berbicara tentang kemandirian, gitu kan, ya. Bagaimana waktunya seorang muslim menggunakan produk muslim yang sudah terlanjur bekerja dan berjualan kayak gitu, lalu kemudian mengurangi, lalu kemudian menghentikan. Ini juga menjadi apa ya, inspirasi untuk kemudian gimana bikin produk pengganti. Selama ini kan kita hanya teriak-teriak aja, muslim harus mandiri ekonomi. Dengan adanya Tufanul Aqsa kita dipaksa untuk mikir lebih keras lagi, ya. Gimana produk kita bisa masuk ke mal-mal dan pusat belanja, kan kayak gitu. Selama ini kan kita hanya memikirkan komunitas yang sangat terbatas, belum bisa berpikir yang lebih luas. Ya kita ngerti pasti secara regulasi, kebijakan banyak hal-hal yang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa, gitu kan. Disinilah kita dituntut untuk mikir, begitu kan. Kalau mau dibanding-bandingkan antara penderitaan yang kita rasakan karena di PHK dengan penderitaan yang mereka pikul, tentu nggak ada apa-apanya. Maka ini bicaranya bukan halal haram, bicaranya tentang panggilan jiwa. Ya, kalau kita beloknya di situ aman, karena kita tidak akan memvonis orang lain. Ini adalah tentang panggilan jiwa. Kemudian apa? Yang terakhir kaitannya dengan apakah nanti kalau Palestina menang bagaimana nasib kita? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau berdasarkan hadis Ibnu Hawalah yang tadi saya bacakan, maka kemenangan umat Islam di Palestina itu memang sudah sangat dekat dengan kiamat. Kenapa? Karena kemenangannya harus didahului dengan terbunuhnya Dajjal. Iya, karena Dajjal itu adalah musuh terakhir Ahlus Sunnah Taifah Mansurah, sebagaimana hadis hatta yuqatilu akhirhum ad-Dajjal. Setelah itu jihad sudah berhenti
tidak ada lagi mengangkat senjata, musuh yang tersisa tinggal satu, yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Nah, kalau ini yang menjadi poin tentang hakikat kemenangan Palestina, maka kita mengajukan pertanyaan, kira-kira zaman segitu Indonesia masih ada nggak ya? Sebelum Anda bertanya besok Indonesia ikut siapa gitu loh, ya. Indonesia masih ada apa enggak gitu, itu harus dijawab dulu. Baru nanti kita akan menemukan, oh iya Indonesia nanti akan gabung sama Palestina. Kalau masih ada Indonesianya, nah kalau Indonesia sudah nggak ada, karena memang apa? Cerita tentang nubuat akhir zaman itu nggak kita temukan satupun yang menyebutkan kisah tentang Indonesia. Sehingga saya bertanya-tanya, masih ada nggak ya Indonesia pada saat itu ya? Ya, kenapa kita perlu bertanya begitu? Salah satu tanda kiamat yang Nabi sebutkan adalah la taqumus saa'ah hatta yaudal arabu bustanan wa anhara. Kiamat tidak akan terjadi sampai negeri Arab berubah menjadi hutan-hutan belantara dan sungai-sungai. Ini kata Dr. Ahmad Al-Mubayyad akan terjadi yang namanya climate exchange, ya, perubahan iklim yang begitu dahsyat menyebabkan kemudian gunung-gunung es itu mencair, hujan meteor yang dari langit menghantam bumi. Nah, kalau Arab yang kering kerontang menjadi hutan belantara, Indonesia saat itu jadi apa kita nggak ngerti. Ini isu megatrust ramai sekali nggak Pak ya? Nggak tahu Indonesia masih ada apa enggak nantinya. Ya, tapi ya sudah, pokoknya harus antum menghadapi isu begini ya. Ikuti satu aja petunjuk Rasulullah. Janganlah kamu janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnudzon billah. Jadi tiap hari harus tanamkan berhusnudzon kepada Allah. Jadi kalau kita mati itu tidak mati dalam keadaan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.